Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bersama Mumu Kostaman sekarang lagi ada di satu perkampungan yaitu daerah Cisengkol yang mana beralamat di RT 1 RW 7 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, ya, Kota Tasikmalaya. Di samping saya kebetulan ada tokoh masyarakat Pak Sopian. Di samping kanan saya bersama Pak RW Pak Suherlan. Terus bersama lagi di sampingnya ada Pak RT Pak Lukman. Nah, di sini akan bincang-bincang bersama salah satu warga juga, ini Ibu Tati ya, Bu. Ya. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan membicarakan satu permasalahan di mana di warga Kampung Cisengkol katanya pernah pengajuan untuk rumah ya. Nah, namun bagaimana nih hasilnya, Pak? Kepada kepemerintahan mungkin fasilitasi sama Pak RW, namun sampai masa kini belum ada reaksi apa-apa. Sedangkan keadaan rumah yang sangat mengkhawatirkan ini, untuk itu saya sebagai tokoh masyarakat di sini merasakan kekhawatiran terhadap warga saya yang bernama Ibu Tati yang tidak punya suami, juga tidak punya orang tua, bahkan sama tetangganya pun juga ya kemungkinan mungkin dia adalah sama-sama orang tak punya, tidak bisa membantu untuk merealisasi masalah rumah ini. Maka untuk itu kami sangat mengajukan, mengharapkan bantuan dari siapa saja untuk merenovasi rumah yang sangat mengkhawatirkan ini. Itu saja, untuk siapa saja yang bisa membantu untuk merenovasi rumah ini, saya sangat berterima kasih kepada siapapun yang dermawan ingin membantu merenovasi rumah ini. Sekian dari saya. Dan harapan di semua warga seluruh Indonesia itu saja. Ya. Maksudnya saya. Ya, terima kasih. Nah, kembali ke Ibu Tati ya. Nah, Ibu Tati kronologisnya seperti apa nih? Bisa sedikit Pak diceritakan semenjak almarhum orang tua ya? Nah, bagaimana nih? Ingin tahu. Ibu sebelumnya tinggal di mana? Sebelum di sini gitu? Pernah di Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung. Ikut suami. Suaminya meninggal, lalu kembali. Suaminya meninggal, balik ke sini. Sebab di sana saya diusir sama anaknya dari Bandung. Luar biasa ya. Jadi ini juga menggugah hati ya, Pak. Iya. Pak RW barusan sekilas ya. Saya mendengar agak sedikit terharu juga ya, ketika ada histori ya, sejarah bahwa pernah diusir sama anaknya gitu ya. Nah, terus sekarang menempati rumah yang posisinya ya mungkin semua sengaja emang kita di sini biar kita tahu keadaan kondisi ya, rumah Ibu Tati seperti ini gitu ya. Nah, menurut Pak RW bagaimana nih sikap dari Pak RW sendiri? Sebetulnya saya juga merasa prihatin Pak ya dengan keadaan rumah seperti ini. Ini sebetulnya rumah gitu, kalau kata istilahnya kata warginya gitu, ini rumah silakan aja ditempati, tapi kan keadaannya dia nggak punya suami, anak juga nggak bisa usaha gitulah. Malahan kehidupan sehari-harinya saya sangat memperhatinkan. Sedangkan walaupun saya nggak habis pikir Pak ya, dengan
ke pemerintahan sekarang ya. Kalau dilihat dari segi keadaan dan fasilitas sebagai kini adanya, seharusnya Ibu Tati ini sudah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, tapi saya heran gitu. Udah beberapa kali mengajukan ke pihak terkait kepada kelurahan, terus belum ada realisasi gitu dari pihak-pihak. Padahal sudah diajukan, udah, didaftarkan. Pak. Iya. Nah, Iya. tapi itu masih murni udah identitas dari sini. Iya, iya. KTP sini gitu Iya. asli. Malahan Pak sering kali ke sini model Pak Lurah, Bapak Kamtibmas, Babinsa dari kelurahan gitu, aparat-aparat dari kelurahan sering ke sini gitu. Mengontrol ke sini. Udah berapa kali, malahan dari BPBD pernah ya, dari BPBD juga. Tapi belum ada satupun dari pihak terkait gitu merealisasi keadaan rumah Ibu Tati ini. Maka saya berpesan kepada pihak-pihak terkait, pihak dinas PUPR dan dinas-dinas terkait lainnya. Saya minta dan ke pemerintahan-pemerintahan yang di atas supaya memperhatikan nasib-nasib masyarakat yang seperti gini, Pak. Iya, betul. Saya lihat sekarang kalau saya sebagai RW, RT-nya di lingkungan sini di KRW 07, ini kan banyak gitu keluarga istilahnya mah yang kehidupannya lebih layak daripada dia, tapi dia kan sekarang mendapatkan bantuan-bantuan dia. Nah, herannya saya gitu Pak. Makanya saya kepada pihak yang terkait supaya memperhatikan orang-orang seperti masyarakat seperti keadaan Bu Tati ini. Dari saya gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Suherlan. Ini salah satu motivasi dari pihak RW ya, sudah berusaha. Namun saya juga ingin mendengar dari tingkat bawah, yaitu Pak RT, Pak Lukman. Ini bagaimana Pak Lukman tanggapannya? Ini kebetulan ada di warga RT 01 yang bernama atas nama Ibu Tati. Rumahnya udah tidak layak huni. Tolong siapa saja yang mau membantu, buat apa tindak fisik apa aja yang baik bisa, secara ekonomi juga ya, secara ekonomi juga material bisa, ya, materi bisa. Siapa saja yang mau merasa membantu yang rumahnya Ibu Tati, siapa saja, apa dari dinas, apa dari UPPR, dari pihak pemerintah aja ya. Tingkat-tingkat pemerintah aja. Tahu nggak Pak RT ini kurun berapa lama nih waktu ini udah rumah ini mau hampir rusak gitulah? Ada 5 tahun lebih. Lebih lah 5 tahunan Pak. Betul. Lebih 5 tahunan ini. Makanya kayaknya kayak seperti kayak gini udah tahu dari fisiknya udah tidak layak huni. Istilahnya kan dari sini masih ada orang, masih ada yang huni gitu rumahnya. Sebetulnya ini udah tidak layak huni. Ya. Takut kalau ada gempa ya. Nah, takut ada gempa, takut ada sekarang banyak hujan, angin, takutnya ada apa-apa gitu kan. Ini masih ada penghuninya di dalamnya, Pak. Oke. Nah, ini juga salah satu dorongan dan upaya kepada pemangku kebijakan, di mana para pihak termasuk dinas sosial, dinas PUTR mesti betul-betul lebih tanggap. Bahkan ya saya dengar tadi informasi dari Ibu Tati dan dari Pak RW sendiri, bantuan-bantuan yang bersifat sosial seperti bansos, PKH, betul, atau Pak, yang lain-lainnya itu tidak mendapatkan sama sekali. Iya betul itu Pak. Nah ini kenapa? Berarti betul-betul sebelumnya 10 tahun yang kebelakang itu dalam rangka ada program
bansos dari dinas sosial, dari pemerintah itu tidak tepat sasaran. Nah, Ya, ini sebetulnya Pak, sebetulnya udah didaftarin dari pihak kelurahan, dari pihak kecamatan, udah diajukan Pak, dari RT, DRT, dari RW, udah pengajuan, cuman belum ada terrealisasinya Pak. Jadi Belum ada tidak ada tanggapan ya. Iya, belum ada Dari tanggapan. pihak RT dan pihak RW itu berusaha sudah mengajukan, Iya betul Pak. bahkan lebih dari 1 kali. Iya. Namun realisasinya dari pihak Dinsos Belum ada Pak. tidak ada gitu. Dan maksudnya di sini istilah tidak tepat sasaran itu, kalau yang mapan, yang di Yang dapat, perumahan, iya. yang punya mobil itu dapat. Iya. Kalau yang seperti ini kondisinya tidak dapat. Nah, itu Iya. tidak tepat sasaran itu seperti Iya itu. betul Pak. Nah, jadi saya garis bawahi bahwa inilah ketika apakah padahal kan secara database pengkondisian secara administrasi kependudukan itu harusnya mudah. Kenapa mudah? Ya tadi itu kan ini suaminya sudah meninggal. Nanti statusnya kan janda. Kalau yang namanya janda apalagi ini tidak bekerja berarti kan mengandalkan dari siapa hidup itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kami di sini juga terharulah, bahkan akan mendorong berupaya bagaimana membantu peran pemerintah, bahkan membantu pihak-pihak yang betul-betul membutuhkan. Kalau misalkan pemerintah tidak mau bekerja sama dengan kami, ya berarti kehadiran pemimpin itu untuk apa? Karena semua pemimpin, pemangku kebijakan itu tetap diangkat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Nah, mungkin kembali lagi ke Pak tokoh ya. Pak, nggak apa-apa. Ini tadi sudah didengar, ternyata dari pihak RT, RW sudah sering melaporkan, bahkan menanyakan juga pernah ya. Iya Pak. Tapi kenapa tidak bisa dapat bantuan? Bahkan rehab juga sama sekali sama pemerintah itu dibiarkan. Nah, ini tanggung jawab dinas sosial. Ini di mana tanggung jawab itu? Kontrol, quality kontrolnya di mana? Gitu. Nah, makanya menurut tanggapan dari Bapak, bagaimana nih? Saya menindaklanjuti cerita dari Bapak. Ya seharusnya memang yang mengontrol dari siapa itu pendamping PKH udah ada, tapi kenapa sampai sekarang jangankan merenovasi rumah, bahkan kehidupan pun untuk sehari-hari sulit baginya. Maka untuk itu saya juga sangat menarik untuk kehidupan Ibu Tati ini yang sudah sekian lama dia menghidupi kesengsaraan seperti ini. Maka untuk itu kami mohon selaku tokoh di sini untuk memberikan bantuan buat warga saya yang sangat memperhatikan ini. Jangankan rumah mewah, bahkan kehidupan sehari pun juga sulit. Sulit ya. Untuk itu mohon untuk saya lagi untuk yang mempunyai kebijakan. Tadi sudah didengar dari semua pihak ya, termasuk tokoh masyarakat di sini. Harapan Ibu apa sih? Ibu Tati apa harapannya? Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan kan Bapak? Apa? Kalau memungkinkan, Iya. Ingin setara seperti masyarakat seperti biasa. masyarakat biasa. Ya apa? Ya apa yang diinginkannya? Ada perhatian dari pemerintahan gitu. Terus apa lagi? Terus rumah mau direnovasi seperti yang lain lah. Yang lain. Termasuk bantuan dapat ya, Iya, dari iya. sosial.
Iya. Terus selama mengenang orang tua sudah tidak ada, anak mengusir, apa sih yang didapatkan dalam hati ibu? Gak apa-apa, Pak. Saya mau bersyukur aja, biarin. Udah takdir saya. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali ya. Dia tetap ketika dalam keadaan kondisi apapun, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang terbaik buat siapapun. Dan bagi yang tersentuh hatinya, silahkan nanti bisa menyalurkan donasinya baik melalui PRT, Pak RW, bahkan langsung juga ke Ibu Tati. Biar kami sebagai pengantar, pembuka, dan kami hanya gerakan di misi kemanusiaan. Mudah-mudahan pelajaran yang paling termahal ini menjadikan motivasi buat masyarakat yang lain. Karena ini patut dicontoh. Nah, mudah-mudahan semua obrolan ini atau cerita ini, diskusi ini menjadikan hikmah untuk kedepannya, bahkan para pemangku kebijakan bisa mendengar jeritan rakyat kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.